Marilah kita membuka pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu, nasihat, dan tausiah keislaman. Dengan segala hormat dan penuh takzim, kami persilahkan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Somad LC di ESA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dari Prenduan ke Gili Genting, perjalanan saya siang ini. Tadi begitu sampai di dekat perahu, saya lihat ombaknya kuat, perahunya goyang. Saya mulai khawatir. Lalu saya minta kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Kiai mohon doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sampai di tengah laut bergoncang. Apa ini obatnya? Obatnya makan gula merah pakai ubi. Di kampung saya gula merahnya dicampur dengan ubi. Tapi menuju Gili Genting tidak begitu. Gula merah di tangan kiri, ubi di tangan kanan. Bertemunya di dalam. Digoyang oleh ombak. Rasanya sensasi luar biasa. Anda mau merasakannya, datang ke Gili Genting. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kami sampai, disambut oleh Bapak Haji Saiful. Lalu sampai di rumah beliau saya cerita, tadi kami di tengah laut, ombaknya kuat sekali, bergoncang. Kata beliau, itu biasa aja. Terus yang dahsyatnya kapan Pak? Nanti bulan 8. Sekarang sudah bulan Agustus. Alhamdulillah cuacanya bagus dan kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang tenang. Aku tak pernah mencarimu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Betul. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau habiskan hartamu untuk mengumpulkan orang banyak, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mengumpulkan mereka. Walakinnallaha allafa baina qulubihim, Allah yang membuat kita bertemu. Betul. Mohon maaf, saya boleh nanya? Boleh. Apakah ini ngumpul semua dipaksa oleh Pak Kades? Ini ada Pak Kades hadir. Apakah Kiai mengatakan wajib datang, yang enggak datang masuk neraka? Ini semua hadir karena lillahi ta'ala. Setiap yang hadir tadi melangkah dari rumahnya, langkah pertama menghapuskan dosa. Langkah kedua mengangkat derajatnya ke atas. Langkah yang ketiga menghilangkan semua silap salahnya. Maka pulang dia dari pengajian tabligh akbar, majelis zikir, majelis sholawat ini bersih dari dosa-dosa. Bersih dari dosa. Bukan bersih dari hutang. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajah yang cerah ini kelihatannya jamaah di Gili Genting ini jamaah yang bahagia dan gak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, hutangnya segera lunas.
Banyak sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan kejahatan seksual, walam yafsuk, tidak melakukan perbuatan dosa, kharaja kayauma waladathu ummuh, pulang dari haji seperti keluar dari rahim ibunya. Apakah bayi itu ada dosanya? Begitulah Pak Saiful beserta ibu dan jamaah haji dari Gili Genting ini pulang, nggak ada dosa. Makanya Pak Haji Saiful ini coba lihat seperti bayi kan, rambutnya baru tumbuh. Kita doakan hajinya haji mabrur. Doakan juga supaya saya beserta keluarga anak-anak saya bisa melaksanakan ibadah haji. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Saiful kapan setor ONH? 2012. Sekarang berangkat haji 2026. Nunggunya berapa lama? 14 tahun. Lama atau enggak lama? Kalau bersamamu enggak ada yang lama, Besti. Yang store 2026 itu berangkatnya 2050. 25 tahun lagi. Jadi kalau saya store sekarang umur baru 27. Kok banyak yang komplain? Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kenapa Ustadz Somad merasa umurnya 27 di Gili Genting ini? Karena naik mobil manten. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, pulangnya mampir ke Klaten. Sudah lama saya tausiah, baru di Gili Genting dijemput pakai mobil manten. Luar biasa. Biasanya saya saking banyaknya jadwal ceramah sampai lupa kalau ditanya jamaah. Ustadz, ya. Ustadz ingat waktu pergi di tempat saya? Aduh, enggak ingat. Tapi di Gili Genting ini susah untuk dilupakan. Banyak yang khas-khas. Nanti kalau saya ketemu orang Gili Genting di Saudi Arabia pas sama-sama haji, amin. Ustadz, ini fotonya ingat di mana? Oh, ingat, gula merah pakai ubi. Ketemu lagi satu lagi jamaah. Ustadz, ini ingat fotonya di mana? Ingat. Di mana ini Pak Ustadz? Dijemput pakai mobil manten. Hidup ini hanya sepotong kenangan, guys. Dan sepotong kenangan di Gili Genting ini adalah membahagiakan. Ustadz, selama di sini ada nggak yang mengkhawatirkan? Ada, banyak. Satu. Apa yang Ustadz khawatirkan? Pulangnya gimana? Insya Allah ada, nginap katanya. Kita masih ada acara nanti malam 1. Besok di Pamekasan, yang terakhir di Sampang, habis itu pulang ke Pekanbaru besok. Tapi insya Allah bersama Kiai kita kuat, beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Kiai mendoakan saya, ya Allah mudahkanlah perjalanan pulang. Masyarakat yang banyak ini mendoa, ya Allah buat nginap. Tapi insya Allah jamaah juga kasihan sama saya. Karena saya dinantikan anak dan istri.
yang sudah tidak pulang sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini cara saya merayu jamaah supaya mereka mendoakan semua perjalanan ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau sholat asar. Niatnya sebelum takbir, tapi sebetulnya niat dalam mazhab Syafi'i itu di dalam takbir. Melafazkannya sebelum takbir. Usolli fardol asri arba'a roka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Betul? Mau puasa besok pagi, puasa wajib, puasa Ramadan. Niatnya sebelum azan subuh. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Tapi haji tidak begitu Bapak Ibu. Haji itu niatnya di mana? Kalau kita datang dari arah Mesir, niatnya di Rabil. Di mana tempatnya? Rabil namanya, di tengah laut, buka baju, pakai kain ihram, labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita datang dari Najd, tempat niatnya namanya Qarnul Manazil. Apa namanya? Kalau datang dari arah Irak, tempat niatnya Zatu Irqin. Kalau datang dari arah Madinah, tempat niatnya Zulhulaifah. Kalau datang dari arah Indonesia, tempat niatnya bukit namanya Yalamlam. Ketika kita berada di atas pesawat, pesawatnya lewat bukit Yalamlam, lalu pramugari mengumumkan, ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang diberitahukan segera berniat. Pelajaran yang pertama, bahwa dalam ibadah haji ada tempat niat khusus supaya kita menguatkan hati untuk berniat. Orang berangkat haji itu karena uang atau karena Allah? Berapa banyak orang kaya mati nggak pernah haji, betul? Ada yang uangnya banyak, otaknya sakit. Ada orang yang badannya sehat, tapi sibuk nggak tentu arah. Kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf ya Pak, nyabut bulu hidung boleh apa enggak? Ya boleh, apa salahnya? Hidungnya punya saya, bulunya punya saya. Tapi ketika sudah pakai ihram, enggak boleh cabut bulu hidung, kena denda, bayar fidyah. Ibu, kalau rambutnya gatal boleh digaruk enggak? Boleh, orang rambut saya, bukan saya garuk rambut orang. Tapi ketika sedang ihram, khawatir rambutnya gugur. Misalnya masuk ke toilet, kamar mandi, cuci tangan pakai sabun, boleh apa enggak? Boleh. Ibu, saya masuk ke dalam kamar mandi, cuci tangan pakai sabun, boleh apa enggak? Sabunnya punya siapa? Punya saya, bukan punya orang, bukan nyuri, boleh. Tapi ketika sudah pakai ihram, enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh cabut bulu, enggak boleh potong kuku, enggak boleh tutup kepala bagi laki-laki. Perempuan tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Pelajaran yang kedua, selalu waspada. Gatal rambut dikit, gatal hidung gini-gini dikit, jangan sampai copot. Saya bawa jamaah umroh, saya lagi megang kunci hotel, ngitung-ngitung, tiba-tiba saya naik ke lantai atas, saya lihat jamaah yang perempuan
sudah pakai daster. Rambutnya seperti mak lampir. Yang laki-laki saya lihat sudah pakai jaket. Belum tawaf, belum sa'i. Lalu saya tanya, ini jamaah kita kan belum tawaf, kita belum sa'i. Kenapa ibu sudah buka baju? Kenapa bapak sudah pakai jaket? Dingin Pak Ustadz. Bayar denda. Dendanya apa Pak Ustadz? Potong 1 ekor kambing 600 rial. Waduh, kami nggak punya duit Pak Ustadz. Kalau begitu kasih fakir miskin makan. Sudah ditetapkan Saudi Arabia 90 rial. Kami juga nggak ada duit Pak Ustadz. Kalau begitu puasa 3 hari. Nggak sanggup puasa, sudah tua Pak Ustadz. Kalau begitu kalian berdosa. Ya udah kami milih dosa aja lah Pak Ustadz. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya sudah sering ngisi manasik haji di mana-mana. Biasanya habis manasik sebulan 2 bulan berangkat haji. Manasik yang paling lama itu di Gili Genting. Manasiknya 2026, berangkatnya 2050. Anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, daftar ONH, kalau berangkat haji, alhamdulillah. Kalau sudah store tapi tidak berangkat, meninggal duluan, dia sudah dapat pahala haji. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita semuanya, insya Allah. Ustadz, apakah yang berangkat haji itu orang kaya semua? 50% jamaah haji itu berangkat bukan dengan uangnya sendiri. Loh, dengan uang siapa? Uang suaminya. Uang siapa? Uang atasannya. Ada yang berangkat haji karena diberangkatkan pemerintah, namanya Haji Abidin, atas biaya dinas. Ada yang berangkat haji karena tanahnya diambil pemerintah untuk buat jalan tol, namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur, jangan terus. Ada saja cara berangkat haji. Allah yang punya skenario. Yang penting kita berdoa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya sekolah di Medan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Medan? Di Sumatera Utara sana saya sekolah. Tinggal di rumah orang tua angkat saya. Saya kelas 2 SMP. Ketika itu semuanya pergi. Bapak angkat saya pergi, ibu angkat saya pergi, anak laki-lakinya pergi, anak perempuannya pergi, mantunya pergi, semua pergi. Saya kelas 2 SMP, saya dipanggil. Somad, ya sini. Kami semua mau berangkat haji. Kamu berani di rumah sendirian? Saya takut, saya bilang. Saya takut sendirian. Mau berangkat haji? Mau, saya bilang. Bayar ONH tahun 92 7,5 juta. Saya berangkat haji kelas 2 SMP 7,5 juta. Alasannya cuma satu, takut di rumah sendirian. Coba kalau waktu itu saya bilang berani, enggak berangkat. Untung saya jawab enggak berani. Tapi kalau saya ditanya orang, Ustadz, ya sudah sampai ke Gili Genting, sudah. Ustadz takut? Tergantung dulu, saya tanya. Kalau saya jawab takut, mau berangkat haji enggak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau memberikan bayangan bahwa memang betul kita berangkat itu karena uang, karena harta. Tapi ada juga orang-orang yang memang diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Ada yang berangkat karena juara musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Quran. Ada yang berangkat karena juara musabaqah qiraatul kutub, baca kitab kuning, tamat pondok pesantren. Daftarkan anak-anaknya ke pondok pesantren Al-Amin Prenduan Sumeneb, Jawa Timur, Pulau Madura sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, bukan somat.
Berikutnya yang ketiga, begitu kita sampai di Masjidil Haram, kita masuk dari pintu babus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita melihat Ka'bah, kaget, terkejut melihat Ka'bah yang begitu susah diungkapkan perasaan kita dalam hati. Berapa banyak jamaah haji begitu melihat Ka'bah langsung nangis. Pas ditanya, kamu kenapa? Rupanya kakinya diinjak Afrika. Ada artis, penyanyi, rambutnya panjang, gondrong, gak kenal agama. Begitu dia berangkat ke Mekah melihat Ka'bah menangis. Ditanya sama wartawan, Mas, ya, kemarin waktu di Mekah gimana? Saya nangis. Kenapa nangis? Enggak tahu. Enggak tahu kenapa, bawaannya mau nangis aja. Ada sahabat saya bawa jamaah umroh. Bapak-bapak ngaku, ketika semuanya nangis, dia enggak nangis. Malah dia ngejek, cengeng. Selesai umroh mereka berdoa nangis, dia enggak nangis lagi. Habis itu mereka sa'i di Bukit Sofa di Bukit Marwah nangis, dia enggak nangis juga. Sampai akhirnya tahallul gundul potong rambut yang lain nangis, dia enggak nangis. Jamaah heran. Sahabat saya yang bimbing umroh pun heran. Sampai akhirnya tawaf wada sudah mau pulang, bapak ini hilang. Enggak tahu kemana. Sahabat saya nyari, rupanya dia di bawah pintu Ka'bah berdoa dalam keadaan menangis. Ditanya sama sahabat saya, katanya bapak nggak bisa nangis. Akhirnya saya nangis. Apa yang bapak tangiskan? Saya nangis. Kenapa saya selama ini nggak bisa nangis? Akhirnya saya nangis. Kalau hati keras, nggak bisa mengeluarkan air mata. Tapi kalau hati sudah dilembutkan Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu bisa mengeluarkan air. Wa inna lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang terbelah karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati lembut karena Allah, menangis. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya lembut karena Allah. Ustadz, ya, tetangga saya ini Pak Ustadz, ya, dia nangis cuma satu aja. Kapan? Kalau lihat wajah istrinya. Setiap melihat nangis. Kenapa begitu? Karena semuanya surat tanah, surat rumah, surat mobil atas nama istrinya. Ini orang takut istri. Apa hukumnya laki-laki takut istri Pak Ustadz? Laki-laki yang takut istri kalau mati enggak kena azab kubur. Kenapa? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat yang satu, ini enggak usah diazab karena di dunia sudah terlalu azab. Ini tidak ada di Gili Genting. Ada. Mudah-mudahan kita ini jangan-jangan ustadz juga kena. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka. Kalau ada istri yang mengatakan uang belanja mana, pulang jam berapa, duit hasil kerja mana, kamu jalan sama siapa, jangan pergi lama-lama, lalu suaminya takut, itu sesungguhnya istrinya ingin mengawal supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Betul Bu? Kelihatannya memang banyak ini yang takut. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong menjaga kebaikan kampung desa kita. Mudah-mudahan Allah menjaga Gili Genting ini. Gili Genting ini alamnya cantik, tanahnya subur, menghijau tanam-tanaman. Gili Genting ini cantik, pantai lautnya biru,
Gili Genting ini ikannya banyak sekali dan baru mati 1 kali. Tempat saya tinggal di tengah pulau Sumatera, jauh dari laut, itu ikannya mati 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 kali, 5 kali. Mungkin kalau saya di Gili Genting ini agak seminggu, gemuk. Karena ikannya sehat-sehat. Alamnya cantik, ikannya, rumahnya, masyarakatnya. Hanya satu yang mengkhawatirkan kalau kita buat dosa, buat maksiat. Apa? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kalau datang perempuan dari Jepang, namanya tsunami. Jangan ganggu saya, biarkan saya pakai narkoba, biarkan saya pakai judi, biarkan saya berzina, urus saja surgamu, jangan urus neraka saya, biarkan masuk neraka. Kalau ada orang ngomong begitu di Gili Genting, jawab sama dia, memang kamu mabuk pakai uang kamu, kamu berzina yang kena sifilis, virus HIV AIDS kamu. Tapi kalau tsunami datang, dia tidak hanya menghancurkan rumah kamu. Memangnya kalau tsunami itu datang dia menghancurkan rumah orang yang jahat saja? Memangnya kalau dia datang dari tengah laut menggulung orang di pulau, lalu dia nanya, ini orang baik apa yang jahat ya? Kalau jahat saya masuk, kalau baik saya kesana dulu ya. Mana ada, itu namanya tsunami tobat. Maka kita jaga, kita ini berada dalam satu kapal yang besar. Kalau ada satu orang yang melobangi kapal, kita biarkan atau kita larang? Kenapa kamu biarkan? Paling lobangnya kecil, biar aja. Yang tenggelam cuman dia. Kalau air masuk ke dalam kapal, yang tenggelam dia aja atau kita? Kita semua menjadi ikut. Jadi kalau lobangnya kecil, kita sumbat. Kalau lobangnya besar, kepalanya kita masukkan. Setuju? Jangan main setuju-setuju aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melihat Ka'bah, lalu kita pun pergi ke Hajar Aswad. Kalau bisa cium Hajar Aswad, cium. Kalau nggak bisa cium Hajar Aswad, pegang dengan tangan. Tangan bekas megang Hajar Aswad dicium. Kalau nggak bisa juga ambil tongkat. Tongkatnya itu dipegangkan ke Hajar Aswad. Kalau nggak bisa juga, yang keempat, hanya melambaikan tangan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau saya lihat dari tubuh orang Gili Genting yang kekar-kekar ini bisa semua mencium Hajar Aswad. Ustadz kalau pergi umroh cium Hajar Aswad? Enggak. Kenapa? Takut patah. Tapi waktu dulu jadi mahasiswa, saya pernah 7 kali putaran, 7 kali cium Hajar Aswad. Putaran 1 cium, putaran 2 cium. Kenapa? Jamaah haji sudah pulang. Sepi, sunyi, enggak ada. Saya waktu itu kerja sama kawan-kawan, ngasih jamaah haji nasi kotak. Sampai jamaah haji pulang semua, kami sampai ke Mekah, enggak ada orang. Lalu datang kakak kelas kami, Somad, iya, kau belum pulang? Belum. Kapal laut ke Mesir sudah pulang. Berarti kau tinggal sendirian. Ternyata saya pergi ke maktab, rupanya kapalnya belum pulang. Akhirnya, memang teman ini banyak menyusahkan kita memang. Kecuali teman di Gili Genting ini semua orang baik-baik semua, insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa bapak orang kaya dari Gili Genting belum juga bayar ONH berangkat haji? Kenapa? Saya nggak hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5, putaran 6, putaran 7. Itu bedanya haji dengan umroh, haji dengan sholat. Kalau sholat ada rukun qauli, baca Al-Fatihah.
Kalau nggak baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Tapi haji nggak ada rukun qauli. Yang penting niat. 3 kata. Labbaika Allahumma hajja. Ikuti sama-sama. Labbaika Allahumma hajja. Cukup. Cukupnya jangan diikuti. Jadi nggak ada bacaan apa-apa. Nggak ada bacaan apa-apa. Kalau nggak bisa baca, lihat buku. Nggak apa-apa. Jangan terlalu fokus ngelihat buku. Begitu selesai, kawan hilang. Terlalu fokus lihat buku, telungkup, kena injak. Na'udzubillah. Jadi kalau nggak bisa Pak Ustaz, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Andai ada bapak yang nggak bisa subhanallah, walhamdulillah, ambil selasiban isolatif, tutup mulutnya, dari mulai awal sampai akhir, hajinya tetap sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Diam saja, nggak ngomong apa-apa, tapi usahakan bertasbih. Karena ini Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada bangunan namanya Al-Baitul Ma'mur. Yang di bawah ini namanya Baitullah. Apa namanya? Baitullah. Setentang di atas langit namanya Al-Baitul Ma'mur. Di atas Baitul Ma'mur malaikat bertawaf 70.000 malaikat setiap hari, bertambah tidak pernah berkurang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka di bawah juga kita bertasbih subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Ustadz Somad, ya, tadi waktu mutar saya nggak bisa mencium Hajar Aswad. Ya, setelah tawaf saya ingin Pak Ustadz habis sa'i pengen siap mau cium Hajar Aswad. Kalau ada niat mau cium Hajar Aswad secara khusus nggak apa-apa. Tapi sebelum sampai ke Hajar Aswad itu yakinkan bahwa yang dicium itu benar-benar Hajar Aswad. Buka mata. Karena ada juga orang sebelum sampai ke Hajar Aswad dia udah pejam mata. Udah pejam mata, habis itu baru dia cerita, Ustadz, kenapa Hajar Aswad itu berair? Rupanya belakang orang Afrika. Yakinkan matamu terbuka sampai, jangan gara-gara mencium Hajar Aswad lalu meninggalkan yang wajib, yang rukun, bahkan melakukan yang haram. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa, kau tidak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun tidak mau menciummu. Kita mencium Hajar Aswad karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Kira-kira selama saya menyampaikan tausiah ini bahasa saya jelas? Alhamdulillah. Soalnya saya pernah juga menyampaikan tausiah, ternyata soundnya itu nggak sama. Jadi selesai tausiah saya tanya, jelas tadi yang saya sampaikan? Ustadz seperti kumur-kumur. Tapi di gili genting jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai 7 putaran. Apa maknanya 7 putaran ini? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7 hari. Begitu jugalah hidup kita ini berputar dalam 7 fase, dan putaran ini tidak pernah berhenti. Dulu yang berputar kakek kita, ninggal kakek kita, bapak kita, ninggal bapak kita, sekarang giliran kita, habis kita anak kita, habis anak kita cucu kita. Ustadz Somad jangan sebut anak cucu Pak Ustadz, saya belum punya anak. Mudah-mudahan segera punya anak. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustadz. Semoga yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh.
Banyak sekali yang belum ketemu jodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai tawaf, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Salatlah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim adalah telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika dia menginjak batu-batunya menjadi lunak seperti semen yang diinjak waktu lembut, begitulah masuk tapak kaki Nabi Ibrahim. Tapi jari-jarinya sudah kelihatan karena dibalut dengan emas. Kita sholat sunat di belakang 2 rakaat. Gak bisa dekat, agak jauh ke belakang, gak apa-apa. Yang penting melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Selesai itu minum air zam-zam, pakai tangan kanan menghadap ke Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya belum hafal doanya Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau teman sebelah nanya, kamu sudah hafal? Jangan urus hafalanku, urus saja hafalanmu. Saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sehatkan saya, buat rezeki saya berkah, jadikan saya orang yang baik, terima taubat saya. Cuman kalau pakai bahasa Indonesia, jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat, teman nanya, oh nggak hafal ya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an, beri saya ilmu yang bermanfaat, amin. Warizqan wasi'an, berikan saya rezeki yang berlimpah, amin. Wasyifaan min kulli da'in, berikan saya kesembuhan atas segala penyakit, amin. 3 yang paling penting dalam hidup, mudah-mudahan ilmunya berkah. Ustadz, ya saya ada ilmu nih Pak Ustadz, kira-kira berkah enggak ya? Apa ilmunya? Ilmu santet. Ilman nafi'an, warizqan wasi'an, rezekinya berkah. Ustadz, kira-kira rezeki saya berkah enggak nih Pak Ustadz ya? Hasilnya dari mana Pak? Saya ada ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Wasyifaan min kulli da'in. Saya ini ada penyakit Pak Ustadz, tapi kelihatannya sehat, nggak ada sakit. Sakit hati sama Pak Ustadz. Kenapa? Karena nggak bisa foto. Ambil foto dari jauh, selfie. Hai guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sakit-sakit disembuhkan Allah penyakitnya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadawu, berobatlah, jangan sampai tidak berobat. Berobat dengan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyembuhkan. Isfi mardona, kalau ada saudara kami yang sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Saya alhamdulillah nggak ada penyakit diabetes, nggak ada penyakit jantung koroner, nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit kanker, nggak ada penyakit apa-apa. Kenapa? Karena nggak pernah periksa. Jangan ikut saya. Ibu sama bapak mesti ke posyandu. Ngapain ke posyandu? Ke puskesmas Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai minum air zam-zam, kita naik ke atas bukit Sofa. Di atas bukit Sofa kita menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Panjang sekali bacaannya Pak Ustadz, kan udah dikasih tahu tadi, pakai sholat. Diam aja. Ibu sama bapak nggak sendirian, ada pembimbingnya. Ikut aja apa kata pembimbing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro. Yang penting baca-baca. Habis itu kita pun turun dari bukit Sofa. Antara tiang yang hijau, ini tiang hijau, ini tiang hijau.
kita berlari-lari kecil kalau bisa lari. Tapi orang Gili Genting ini jangankan berlari di atas tanah, di atas air pun mereka bisa lari. Lari-lari, jogging. Setelah, kalau nggak bisa lari Pak Ustadz, ya jalan aja. Saya jalan nggak bisa Pak Ustadz, didorong pakai kursi. Di kursi pun nggak bisa. Bisa didudukkan di atas kursi, bisa didudukkan di atas kursi, diikat supaya jangan lari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika mau naik ke atas Bukit Marwah, pembimbingnya baca, tinggal ikut saja. Ikut ya apa yang saya bilang. Inna safa wal marwata. Sudah benar. Soalnya kadang jamaah ini salah dengar. Pas saya bilang inna safa wal marwata, warwata. Walaupun nggak hafal, tapi karena sering baca, insya Allah bisa ngikuti. Setelah itu sampai ke atas Bukit Marwah 1 kali. Dari Marwah turun ke Safa 2 kali. Safa ke Marwah 3 kali. Marwah ke Safa 4 kali. Safa ke Marwah 5 kali. Marwah ke Safa 6 kali. Safa ke Marwah 7 kali. Sampai di atas Bukit Marwah rambutnya dipotong. Ustaz Abdul Somad, kenapa rambutnya panjang? Ini nanti dipotong di Bukit Marwah. Kenapa enggak Ustaz potong sekarang? Kalau saya potong sekarang pendek, nanti waktu umroh dipotong lagi, kan rugi. Masa 10 rial potongnya pendek? Betul enggak? Oh, betul kata jamaah. Misalnya saya sebelum ke Pulau Madura, kemarin saya sudah dikasih tahu, Ustaz kamu mau ke Pulau Madura? Iya. Ustaz Somad masa rambutnya enggak rapi, potong pendek. Kalau saya potong pendek, nanti pas saya umroh tanggal 20 ini saya mau pergi umroh. Nanti saya potong pendek, tukang pangkasnya bebannya dikit. Bayarnya sama 10 rial. Bagus panjang kan? Udah, kalau jamaah dari Gili Genting udah setuju, saya makin yakin. Sampai ke tempat potong rambut namanya halaqoh. Apa namanya? Halaqoh, tukang cukur. Lalu dia tanya, qasar wal halaq. Qasar potong pendek, halak cukur habis. Saya selalunya halak cukur habis. Ada yang potong pendek pakai mesin 5 menit. Buka 5 menit. Selesai. Langsung abri masuk desa. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi hanya bapak-bapak saja. Yang ibu jangan gundul. Kalau ibu gundul, bapak pas bangun tidur kaget. Wah, dia sangka polwan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perempuan ujung rambutnya dirapikan. Suami yang motong bagus. Setelah itu dia pun tinggal menunggu musim haji. Umrah sudah selesai, rukun umrah 5. Pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Jadi umrah selesai. Sekarang tinggal melaksanakan haji. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Hari apa namanya? Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari apa namanya? Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar, hari Kurban. 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Masih bisa diingat? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah cuman pelaksanaan haji. 8, 9, 10, 11, 12. Cuman 5 hari. Kemarin Pak Haji Saipul berapa hari? 42 hari. Haji apa ini? Kok sampai 42 hari Pak Haji Saipul? Padahal haji cuma 5 hari. Karena jamaah haji Indonesia 10% dari jumlah penduduk. Kalau penduduk kita 280 juta, maka jamaah haji kita 28 ribu. Maka 280 ribu jamaah nggak mungkin sekali berangkat naik pesawat. Itulah maka 42 hari
Karena pesawatnya berangkat satu-satu dan pulangnya juga satu-satu. Jelas? Jangan nanti kalau saya jelaskan pas pulang nanti jamaah mulai bisik. Kata Ustadz Somad haji cuma 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pak Haji Saipul kok 42 hari. Jangan-jangan hajinya ke Afrika. Ini lalu lintas udara. Lalu kemudian tanggal 8 pakai kain ihram atas, ibu-ibu pakai pakaian kematian. Karena kita akan bangkit di padang mahsyar. Tanggal 8 kita ke Mina, tanggal 9 ke padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Enggak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin. Enggak ada beda antara diplomat, penjual tomat, Ustadz Somad. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai zuhur sampai tenggelam matahari. Saya merasa ini di bawah kemah-kemah, tenda-tenda. Ini seakan-akan kita sedang berada di padang Arafah. Mudah-mudahan kita bisa bersama di padang Arafah nanti insya Allah. Tapi Arafah anginnya nggak kencang begini. Saudara yang dimuliakan Allah, saya nggak khawatir tendanya copot, saya terbang. Dari mulai zuhur jam 1 sampai maghrib jam 7. Wukuf di padang Arafah hanya 7 jam. Nunggunya 14 tahun. Maka selama 7 jam di padang Arafah di bawah tenda itu, jangan main-main handphone. Jangan lagi nelpon anak. Gimana? Kredit sudah dibayar? Selama di padang Arafah itu jangan lagi cekikikan. Selama di padang Arafah, kalau bisa jangan dekat-dekatan dengan teman akrab. Karena kalau udah dekat dengan teman akrab, orang dewasa jadi anak-anak. Betul? Maka 7 jam itu berzikir. Nanti ada khutbahnya di padang Arafah. Di padang Arafah nanti ada zikirnya dibacakan oleh Ustadz Kiai. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Nanti yang menyampaikan khutbahnya adalah Ustadz Abdul Somad. Dan yang akan memimpin sholat beserta zikirnya adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Betapa indahnya kita berkumpul di padang Arafah. Kira-kira ini bisa atau enggak bisa? Masuk akal atau enggak masuk akal? Enggak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nanti Bapak Ibu akan menangis di padang Arafah. Ustaz Somad. Dulu waktu Ustaz ngomong begitu di Gili, Genting, waktu kita dibawa kemah, masih ingat Pak Ustaz? Ingat, gula merah pakai ubi. Ustaz waktu itu ngomong kita bersama, ternyata betul-betul terwujud Ustaz. Sekarang kita sedang di padang Arafah. Bapak nangis kenapa? Sedih? Bukan Pak Ustaz. Terus rial sudah habis belanja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa diperbanyak di padang Arafah. Pakai ring, pejamkan mata, wajah siapa yang terbayang? Terbayang wajah ayah dan ibu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang wajah anak. Rabbi habli minas salihin. Terbayang wajah jiran tetangga. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terbayang wajah keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Terbayang wajah Ustaz Abdul Somad. Qul huwallahu ahad, Allah. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu berada di padang Arafah, doakanlah Ustadz Abdul Somad. Saya nggak minta banyak doa, saya cuma minta satu saja request. Boleh Bu? Boleh Pak? Nggak usah banyak-banyak untuk saya. Doa untuk saya satu, matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Memang doanya bagus, tapi jaga juga perasaan saya. Apa salahnya tadi aminnya pelan-pelan aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan semua saudara-saudara kita, tetangga kita, jiran kita yang selama ini saya nggak bisa mendoakan dia Pak Ustadz, dia selalu ngejek-ngejek saya.
ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Buat suaminya dilari pelakor. Jangan. Berarti kita hanya membersihkan baju, kita hanya membersihkan badan, tapi kita belum bisa membersihkan hati. Tadi naik mobil, bapak naik motor, gasnya di tangan apa di kaki? Di tangan. Giginya di tangan apa di kaki? Di kaki. Beloknya kanan kiri di tangan apa di kaki? Di kaki. Oh iya, di tangan. Waktu ngelihat jalan itu pakai mata atau pakai telinga? Pakai mata. Tapi kenapa Pak Polisi membuat rambu lalu lintas hati-hati? Kenapa enggak kaki-kaki? Kenapa enggak mata-mata? Karena mata, tangan, telinga, dan kaki dikendalikan oleh hati. Maka jagalah hati. Jangan sampai sakit. Alhamdulillah, selama di Gili Genting ini, saya tidak ada merasa sakit hati walau sedikit pun. Tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu sudah banyak yang sakit hati dengan saya. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Ketakutan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya perasaan selama saya ke Pulau Madura bolak-balik, Riau, Sumatera, Madura bolak-balik 2019 sampai sekarang 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sudah 7 tahun. Rasanya baru sekali ke sini kan? Tapi kok rasanya kita udah begitu dekat ya? Itu perasaan Ustadz aja. Sebenarnya yang dekat ini bukan kampung, yang dekat bukan fisik, tapi yang dekat adalah so sweet. Itu kuncinya. Saya dengar tadi dari YouTube. Kami melihat Ustadz Somad tiap malam di YouTube. Bahkan Ustadz lebih sering nonton kami daripada kami nonton Ustadz. Kenapa gitu Pak? Karena setelah kami setel nonton 5 menit, habis itu kami tidur. Tinggal Ustadz sendiri ceramah. Bapak, Ibu, Saudara. Bangun-bangun subuh, Ustadz masih ceramah. Di mana nonton ceramah Ustadz Somad? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai dari Padang Arafah tanggal 9, sholat maghrib, sholat isya jamak takdim. Maghribnya ditarik isya ke maghrib, habis itu menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah menuju Mina. Mulutnya tetap bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Badan letih, lelah, capek, lapar, jamaah bertalbiyah cuman sekali. Habis itu langsung datang Ustadz Somad bimbing talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Bangun lagi semua. Sampai di Mina nginap 3 malam. Malam tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 melontar 3 tiang. Yang pertama namanya Jumrah Ula. Apa namanya? Yang kedua namanya Jumrah Wusta. Yang ketiga namanya Jumrah Aqabah. Tanggal 10 hanya melontar Aqabah saja 7. Bismillahi Allahu Akbar. Rajman lisyayatin waridhal lirrahman. Lempar batu. Berapi-api lempar batu. Kamu setan yang sudah menggoda saya, lempar. Istrinya nanya, kenapa kamu semangat? Saya ngelempar setan sampai kesetanan. Itu bukan ngelempar setan Pak, itu adalah simbol permusuhan kita dengan setan. Nanti Bapak Ibu lihat waktu orang melontar jumroh,
Ada yang lempar batu, batunya sudah habis, sendalnya diambil. Ini orang yang tidak ngaji. Alhamdulillah di Gili Genting kita sudah ngaji bersama. Yang dilempar hanya tiang dengan batu paling besar sebesar jari kelingking. Ini sampai ada yang ambil batu gilingan, lempar. Iya kalau kena batu, kalau kena kepala jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah simbol kenapa sampai 3 hari, 11, 12, 13 menanamkan dalam hati bahwa setan adalah musuh saya. Jangan waktu ngelempar setannya semangat, setelah pulang kampung berteman dengan, saya nggak ada ngomong. Setannya aja bingung. Kata setan, kau yang mengakhiri, kau yang memulai. Dulu kau kan ngelempar saya di sana. Sekarang kamu yang ngajak MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Kita sudah bermusuhan dengan setan. Orang yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, berarti enggak selamanya. Kalau dia marah karena khamar, dia marah karena narkoba, dia marah karena korupsi, dia marah karena Allah. Jadi marah itu boleh apa enggak boleh, Bu? Tadi katanya setan. Pak Haji, ya, itu anak Pak Haji dibonceng orang, ikhlaskan. Mesti marah. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban orang tua, amar ma'ruf nahi munkar. Setelah melempar setan, kembali tanggal 13 ke Makkah. Kalau kembali tanggal 12 namanya nafar awal. Kembali tanggal 13 namanya nafar tsani. Setelah itu dia tawaf lagi 7 putaran. Habis itu sa'i lagi 7 putaran. Habis itu tahallul kubra, potong rambut semuanya bersih. Namanya tawaf ifadah, rukun haji habis. Tinggal nunggu kepulangan ke tanah air. Kloter ke-84. Kloter kelompok terbang. Begitu pesawat mendarat di Juanda, Surabaya, disambut 3 bis. Ambut semua, Pak Haji, langsung peluk. Setelah peluk, mohon maaf Pak, saya security. Rupanya salah peluk. Saking harunya. Akhirnya pulang ke tanah air. Orang yang pulang haji, maka dia membawa keberkahan. Bagi yang belum doa, belum minta doa, 40 hari dibawakan anak-anak minta doa. Bapak Haji juga hafal doa yang pendek-pendek. Doanya nggak usah panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan wal afwa indal. Usahakan sebelum pulang haji, pulang umroh, yang 10 ini dihafal, karena mana tahu diundang keselamatan, kelahiran, akikah. Jangan sampai setiap kondangan mau pulang melulu bawaannya. Pak, saya izin pulang dulu. Kalau ngapalnya nggak bisa pelan-pelan, ya doanya cepat-cepat juga nggak apa. Takut lupa kalau pelan. Maut. Saya di tengah laut tadi sudah dipukul ombak, dihempas gelombang bergoyang. Saya pikir, aduh sudah dapat darat, sudah dekat darat, sudah aman. Begitu sampai ke darat, tiba-tiba terdengar tembakan dari Selat Hormuz. Bum, bam, bam, bum. Ini kenapa Donald Trump nyerangnya ke Pulau Madura? Ustadz Somad, itu masyarakat Gili Genting menyambut kedatangan Ustadz bahwa tanda Ustadz sudah sampai. Oh, pakai mercon. Udah, hati saya tenang. Disambut pakai mobil, saya pun berdua dengan Kiai. Saya ngomong ke Kiai, gini rasanya pakai mobil manten ini Kiai ya. Iya kata Kiai. Begitu di tengah jalan ada tanah lapang tadi, datang lagi serangan dari Rusia dan Ukraina. Bum bam
bam, boom, bam. Saya tengok morcon diarahkan. Untung arahnya ke atas. Kalau ke mobil tadi. Luar biasa. Semangat, Masya Allah. Siapa yang sudah membuat acara ini, memasang tendanya, memasang pentasnya, memasang semuanya, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya soleh dan solihah. Rezekinya berkah. Hidupnya senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah. Matinya husnul khatimah. Masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah dari Makkah kita ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Dalam solat kita ketemu dengan Nabi dengan mengucapkan salam di hadapannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jauh dari Pulau Madura, dari Gili Genting, assalamu alaika. Tapi nanti ketika di Madinah kita langsung di hadapan makam Nabi. Jalan kita dari pintu Babu Salam sudah mulai menangis mau mendekati jasad Nabi. Begitu udah dekat depan makam Nabi, assalamualaikum, enggak jadi nangis, diusir polisi. Haji. Saya maksudnya saya udah berapa kali mau nangis, assalamualaikum, langsunglah pergi aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Madinah kita mengitari Masjid Nabawi, menghadap kita ke arah kiblat. Oh, ada gambar saya. Masya Allah, pantasan dari tadi jamaah kok nggak ngelihat saya, rupanya ngelihat layar. 3 Pandawa Angker Group. Masya Allah, tabarakallah. Dalam rangka tasyakuran kedatangan dari tanah suci Mekah dan Madinah, Bapak Haji Saiful Bahri dan Haji Ramlah. Saiful itu artinya pedang, Bahri artinya laut, pedang yang membelah laut. Pantasan ke rumah beliau mesti lewat laut. Saiful Bahri, Masya Allah, luar biasa. Baru saya sadar kenapa gelombang tadi besar, rupanya dibelahnya pakai pedang. Pulang dari kota Madinah sampai ke tanah air, Bapak Haji dan Ibu Hajah menjadi standar masyarakat. Kamu kenapa nggak ke masjid? Ya, Pak Haji aja nggak ke masjid. Tapi kalau Ibu Hajah, Bapak Haji buat pengajian ke masjid, apa kata orang? Malu kita kalau nggak ke masjid. Lihat Bapak Haji, mari kita ke masjid. Nanti kalau kita rajin ke masjid, kita akan bisa berangkat haji. Apa yang Bapak Haji, Ibu Hajah lakukan, itu akan dilihat oleh masyarakat menjadi standar. Kita doakan semua jamaah haji yang pulang ke Gili Genting ini, semua hajinya haji mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita doakan mereka, Pak Ustadz? Mereka kan sudah berangkat haji, sudah pulang haji. Karena ketika kita doakan saudara kita, Allah kirimkan malaikat. Malaikat mengatakan, amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kamu dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Tadi saya tausiah mulai jam 2.15, sekarang sudah jam 3.20. Ini melanggar kode etik. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramah hanya 60 menit. Kenapa di Gili Genting ini kok bisa sampai 65 menit? Nanti yang lain daerah Pamekasan, daerah nanti yang ada di mana-mana Surabaya komplain. Ustadz Somad, ya, kenapa di tempat kami 60 menit? Kenapa di Gili Genting sampai 65 menit? Gula merah pakai ini. Rakyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari tausiah bukan ceramahnya, puncak dari tausiah adalah doanya, bacaan Qur'annya sudah, kata sambutan sudah, solawatannya sudah, zikirnya sudah, tausiahnya sudah.
maka akhir majlis doa, aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan doa ini menurunkan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Selama 1 jam 65 menit ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Minum selasih di atas angkong. Terima kasih matur sekelangkong. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum pembacaan doa, kami mohon kepada seluruh hadirin dan hadirat yang berkumpul di tempat ini untuk tidak dulu beranjak pulang. Dan sebelum pembacaan doa, acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim secara simbolis yang dalam hal ini akan diwakili oleh yang terhormat Ustadz Asmo Riyadi. Kepada yang terhormat Ustadz Asmo Riyadi kami persilakan untuk menaiki panggung, dan kepada yang terhormat Bapak Haji Syaiful berkenan untuk memberikan santunan anak yatim secara simbolis. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama tausiah yang penuh dengan ilmu, nasihat dan hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, mengangkat tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini doa pada siang hari ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumeneb. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajh 'azimu sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وذنوب مشايخنا ومشايخنا وأجدادنا وأقربائنا من هو الفضل إلينا. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافي واعف عنهم. اللهم يا واسع الرحمة تقبل وبارك يا الله لحج يكون حج سيف البحر وحج رملة حجا مبرورا وسعيا مشكورا ومتقبلا إن شاء الله يا رحمتك يا واسع المغفرة، واجعله هذا الحج مباركا يا رحمتك فضلك إلى به في أسرته وفي رزقه وفي حياته وفي بركاته برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله يا واسع المغفرة يا ذا الجلال نحمدك يا الله أن تكرمنا يا الله، أن تكرمنا يا الله، أن تكرمنا الله أن نزور حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجة أو عمرة إن شاء الله يا أرحم الراحمين. وسهلنا في أرزاقنا وأعمارنا وصحة ونيتنا الخالصة في الحج والعمرة إن شاء الله يا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما متفرق من بعد تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا معنا بيننا شقي ولا محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها جن خزية عذاب الآخرة
والآخرة واجعل كل خواتم أعمالنا حسنة وبركة واختم حياتنا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا حاسدين والظالمين الحاقدين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وطاعة عن وصف فضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan. Telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Walimatus Safar atau tasyakuran kedatangan dari Tanah Suci Mekah Bapak Haji Syaiful Bahri dan Ibu Hajah Romlah. Kami atas nama keluarga besar Bapak Haji Syaiful Bahri dan Ibu Hajah Romlah serta seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para tamu undangan dan seluruh jamaah yang telah membantu mensukseskan serta berkenan hadir dalam acara ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan, kesalahan tutur kata, kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar maupun hal-hal lain yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سقينا العين منتوق التبين لتزرعني إنك من أن تفرق قلبي لك أيام مثونة يا زرايل العين ماذا تبيعون مonggo Mas Aziri لما يا شهير العين مدوح التبين في تزعلي إنك بينا تفرقه والبيت لك أيام مزمونة يا زارعين العنب ما بتبيعونا يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مقصدي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مقصدي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا وزير اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يوم زينة اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي بدنياي وآخرتي اللهم يا رسول الله خذ بيدي وصبا بالنجمين الدعاء فالمعفى والسكين سواء والسبب بالناس فيه نهوى والمعافى والسكين مساوى يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله